4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Bonifacius Sambo, dalam acara Ba Omong Asik Show. Ba Omong asik dan inspiratif. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan bertemu dengan teman-teman dalam kondisi yang sehat, semangat, dan antusias. Dan tentu teman-teman semua rindu dengan acara Ba Omong Asik Show. Oke teman-teman semua, kali ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber, seorang praktisi, seorang wirausahawan terkait dengan usaha ayam pedaging. Dan beliau sudah hadir bersama saya di tempat ini. Halo Pak Umbu Ferdi, apa kabar? Ya, halo, baik, selamat malam, puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa sekali. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Ini podcast kedua ya. Podcast pertama tidak ditayang karena masalah sistem audionya yang sangat buruk. Jadi saya batalkan dan kali ini beliau sudah hadir kembali memenuhi undangan saya yang kedua. Ada sibuk apa nih sekarang? Kesibukan saya untuk saat ini saya ternak ayam broiler. Wah, luar biasa ya. Sekarang bagaimana kondisi sekarang? Apakah banyak sekali yang pesan ayam atau pesan ayam apa? Apakah ayam pedagingnya atau DOC-nya atau bagaimana? Ya, untuk pemesanan ayam pedaging tentu banyak sekali karena ini permintaan pasar sangat tinggi. Untuk Dan saat ini ya, permintaan pasar itu apa istilahnya konsisten. konsisten ya. Tapi itu yang ayam pedagingnya atau DOC-nya juga bagaimana? Sama, dua-duanya. Wah, dua-duanya luar biasa. Dua-dua. Oke deh. Boleh tahu kira-kira sudah berkecimpung di usaha ayam pedaging ini sudah berapa lama ya? Kalau boleh jujur, saya memulai usaha atau ternak ayam pedaging mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Ya. Ya, kurang lebih 12 tahun ya. Ya, 12 tahun, luar biasa. So, dalam perjalanan dari tahun 2012 sampai 2026 ini 2014 sampai 2026 ini aman-aman saja kah atau ada juga tantangan kadang-kadang sampai di titik di mana mungkin ini bukan jalannya saya untuk bisnis si ayam pedaging. Ya, tentu dalam perjalanan saya merintis usaha ini tentu ada tantangan ada, tapi jika ada tantangan saya jadikan sebagai motivasi. Bukan berarti ketika ada tantangan kita langsung jenuh, tidak. Itu menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi. Salah satu contoh mungkin selama ini saya sebagai peternak memang tantangannya itu kadang-kadang karena ayam mati karena cuaca buruk. Misalnya terlalu kepanasan, hujan, angin. Ya, tapi saya mau bilang bahwa usaha atau ternak ayam pedaging ini peluang ke depan, dan ya intinya kita punya niat untuk usaha, jangan pernah patah semangat. Ya, kalau boleh jujur, ya pasti lebih banyak untungnya lah. Jatuh bangun itu dalam usaha bukan hanya di peternak ayam pedaging saja. Itu hal biasa. Semua usaha ya. Jatuh bangun itu hal biasa. Tapi tetap bangkit dan terus semangat terus. Luar biasa. Kuncinya. Luar biasa ya. Saya mendengar memang
seperti yang disampaikan tadi, tidak ada yang mulus ya. Tapi proses itu tidak ada yang rugi, tapi menguntungkan. Jadi itu oke, sambil kita beromong, Pak Umbu, kita bisa sambil ngopi nih. Siap, siap. Terima kasih Pak untuk kopinya. Ini kopi. Ini kopi asli ya. Kopi Sumba, kopi Sumba. Kopi Sumba. Iya. Oke. Saya pengen tanya nih, memang dari awal memang fokus di ayam pedaging atau memang sebelum ke ayam pedaging itu ada usaha lain? Memang terus terang sejak lulus SMA saya ke Jawa, Iya. ya pergi merantau cari pengalaman dengan modal. Setelah saya sekian lama, lumayan ini beberapa tahun lah di Jawa, setelah itu punya modal, saya pulang ke sini. Yang pertama sempat saya bantu kakak untuk usaha Oh, kopi iya. Sumba. Itu Oh. saya bantu, tapi bukan punya saya, itu punya kakak. Hanya saya memfasilitasi dalam hal penjualan sebagai marketing eksekusi di lapangan. Dalam perjalanan, nah itu tadi yang namanya usaha pasti ada jatuh bangun. Oh, iya. Cuman kan itu usahanya kakak, tidak sempat berlanjut. Kemudian saya lihat peluang, akhirnya saya rubah haluan untuk memilih peternak ayam pedaging karena memang permintaan pasarnya konsisten. Konsisten ya. Konsisten. Jadi itu yang membuat saya memulai ternak ayam sampai hari ini, dan itu memang usaha prioritas saya untuk saat ini, sampai saat mungkin ini. seterusnya ya. Mudah-mudahan, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, ini untuk memulai sesuatu usaha, misalnya dalam hal ini di ayam pedaging, apa modal yang dibutuhkan itu bagaimana? Kemudian atau modal awal kita harus uji coba itu perlahan-lahan atau memang kita menyiapkan modal standar? Kemudian apakah kita butuh atau kemudian atau hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk orang memulai usaha ayam pedaging? Baik, tentu kalau kita mau memulai usaha ayam pedaging, yang pertama itu bukan masalah besar kecilnya modal yang kita miliki, tetapi modal yang paling pertama itu harus nekat. Kalau masalah modal tidak ada standar harus, tergantung kita mau usaha ayam memulai dari kuota berapa box. Oh, berapa box? Bisa mulai dari misalnya kalau kita kepingin belajar, saya jual, kebetulan saya agen DOC, bisa beli per ekor untuk kita tes dulu apakah kita ini bisa atau tidak. Bisa belajar dari 20 ekor, 30 ekor, ya 50 ekor lah untuk ini, supaya kita tahu maunya ini usaha. Karena memelihara ayam ini sama halnya kita memelihara kesabaran, kita harus sabar. Yang berikut juga, kalau masalah modal, ya itu tadi, saya rasa tidak terlalu membutuhkan modal yang banyak untuk memulai. Kalau kita memulai dari yang hal-hal kecil, nanti kalau sudah berkembang, ya contohnya saya punya pengalaman pribadi, saya awali usaha ini dengan usaha kecil, tidak langsung pelihara banyak, tidak. Besar ya? Tidak, saya memulainya dari usaha 1 box, panen, setelah panen dapat keuntungan meningkat lagi 2 box, 3 box, dan seterusnya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya bisa pelihara untuk ayam besar sampai satu kali isi ya saya isi 1000 ekor di kandang, 1000 ekor untuk saat ini. Jadi memang dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Kalau kita mau usaha ini, intinya ada kemauan. Saya rasa ini bisa. Intinya ada kemauan, Pak, itu yang paling utama. Kalau usaha ayam pedaging. Luar biasa ya. Intinya
ada kemauan, ada disiplin. Jadi untuk memulai ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Umbu bahwa seorang pemula ya atau newbie di dunia usaha ayam pedaging ini dibutuhkan eh, konsistensi, kerja keras, disiplin, punya kemauan. Jadi saya rasa saya sepakat sih seperti itu, terutama ini juga harus menjadi catatan untuk anak-anak SMK. Kemudian yang perlu yang atau saat itu ketika memulai, apakah kita memulai itu dengan bisa punya pengalaman dulu atau kita bisa langsung memulai hanya dengan melihat tanpa kita sebelumnya ikut-ikutan orang? Ya, tentu kalau mau berternak, yang pertama memang kita harus ada gambaran dulu. Misalnya mungkin ada tetangga atau keluarga yang pelihara, ya kita harus bertanya dulu sebelum pelihara. Sehingga kita ketika kita mau usaha ayam pedaging, sedikit tidaknya ada gambaran. Nah, itu yang memang harus ada pengalaman sedikit. Iya. Nah, karena ini kan barang sensitif. Kalau kita tidak ada pengalaman ya memang agak repot. Nah, tapi paling tidak kita lihat kandangnya orang, memumpas mulai dari brooding, Iya. bahkan sampai umur 2 minggu. Yang memang yang paling utama itu waktu kita brooding, Iya. ini anak ayam ini. Itu dari 0 sampai umur 14 hari itu memang masa-masa yang krusial kita rawat. Iya, rawan ya. Dan ini rutin, tidak main-main memang. Tapi setelah melewati umur 14 hari, ya memang kita juga sering ke kandang, kontrol mulai dari lingkungan, suhunya, kontrol ini alasnya. Misalnya kalau alasnya kalau sudah lembab ya kita harus ganti. Itu hal-hal yang memang perlu kita perhatikan sebelum ini memulai. Ya alangkah baiknya kalau menurut saya memang harus ada gambaran dulu kalau Iya, bisa ada berarti gambaran. Nah, karena ini berhubung dengan praktek langsung. iya. Kalau hanya kita kuasai materi saja baca-baca di buku, panduan buku, tapi menurut saya itu bagus juga. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus terjun langsung, melihat cara pemeliharaannya. Jadi mungkin begitu Pak yang Iya, berarti memang jadi sebaiknya misalnya ada anak-anak atau anak-anak sekolah lulusan SMK atau siapa saja ya sebelum turun langsung atau menjadi eh, pengusaha lah istilahnya pengusaha ayam pedaging, sebaiknya dia harus dapat pengalaman dulu Ya, dari orang lain ya, atau betul. ikut-ikut kerja dengan Ya. orang lain setelah punya pengalaman yang cukup baru dia mulai merintis Ya, merintis usaha. Oke, ini luar biasa sekali. Penting tidak sesuatu usaha kita membutuhkan perencanaan yang matang begitu. Tentu semua apapun usahanya tentu harus ada perencanaan. Ya salah satu contoh kalau kita mau beternak ayam pedaging, yang pertama perencanaannya ya kita persiapan lokasi, Iya. terus jauh dari pemukiman warga untuk Analisa, kandangnya, iya. terus akses jalan dari ke kandang itu harus ada. Supaya Terus yang berikut modal modal untuk bangun kandang, Iya. Contohnya balok, bambu, iya. jaring, tempat minum ayam, terus untuk belanja bibit ayam, pakan ayam, pokoknya memang harus ada dalam perencanaan. Semua Kalau ini sudah komplit, tinggal siap gas. Iya. Oke. Jadi skala prioritas apa yang harus dimiliki atau dilakukan oleh seorang pengusaha? Apakah kita juga fokus pada misalnya ayamnya dan seperti yang disampaikan,
atau kita juga menyiapkan dana taktis lainnya supaya jangan sampai terjadi dalam tanda kutip musibah Nah, atau kalau mortalitas yang ya masih mati lah ya istilahnya. Ya, itu yang bagaimana kita ah, mensiasati itu. ini kan pengalaman saya pribadi, Pak ya. Iya, Saya tidak tahu iya, kalau yang lain. Kalau saya, ketika saya usaha ini apa ayam broiler sampai hari ini, saya memang punya apa istilahnya strategi strategi. tersendiri. Iya, Yang pertama, ayam ini kan siklus produksinya sangat singkat, sangat singkat. menggiurkan, pendapatan ekonominya juga, keuntungan ekonominya tinggi, tetapi ada resikonya. Oleh karena itu, untuk menghindari resiko-resiko kalau kita beternak ayam, misalnya ayam sudah besar, kita sudah senang mau panen, nah tiba-tiba cuaca buruk, Iya, angin kencang, pokoknya panas. Akhirnya ayam ini kan stres. Nah, kalau kita tidak rawat baik-baik atau lambat penanganan ketika ayam stres, maka dia akan mati dan iya, merugi, peternaknya merugi. Ya, kalau saya terkait yang Pak bilang tadi, terkait dana taktis, ya kalau saya, misalnya kalau saya punya dana, ini kan sekarang saya pelihara 1.000 ekor, iya, tentu membutuhkan dana yang lumayan lah, iya, lumayan. Maksud saya di sini supaya kita ketika kita merugi, supaya kita jangan putus asa. Misalnya kalau kita punya dana, katakanlah 50 juta, iya. alangkah baiknya itu yang 25 juta Kita set di apakah simpan dialokasikan untuk pelihara ayam pedaging, yang 25 jutanya lagi ditabung atau ada usaha lain. salah Jangan semua ayam di pedaging. ayam pedaging. Kenapa saya katakan demikian? Namanya usaha ini kadang ya kita tidak tahu. Iya, dia punya Kita sudah senang dalam sial. perjalanan, tiba-tiba ya boleh bilang sialnya. Pada akhirnya kalau mati semua, Iya, ya kalau mati semua seperti yang saya bilang tadi, kalau ada dana cadangan ya kita masih bisa iya, iya, bangkit lagi, iya, bangkit lagi. Kalau dana ini 50 juta misalnya dialokasikan untuk ayam pedaging, terus tiba-tiba mati, maka yang terjadi akan gulung tikar, Pak. iya, Nah, iya, akan gulung tikar. Apalagi misalnya kalau dana pinjaman, iya. repot. Bahaya ini Jadi kena. alangkah baiknya harus ya ada manajemen ini. Itu Iya, kalau saya. iya, Saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain. Sehingga saya dalam perjalanan usaha ini pernah mati ayam, pernah sering. iya, Bukan hanya pernah satu dua kali, tidak sering memang. Tapi untungnya lebih sering-sering lagi. iya, iya. Jadi itu strateginya sehingga kita tidak akan pernah putus asa. Jadi itu Pak dari Oke deh. Jadi memang sebaiknya jangan, misalnya kita punya dana seperti saya ya 50 juta, jangan sampai semuanya dialokasikan untuk kasihkan. usaha Kalau saya yang Pak ya, itu. ya Tapi kalau bisa yang lain disimpan atau ditabung, tabung. atau kita bisa diversifikasi usaha ke usaha-usaha Ya yang lainnya betul seperti betul. itu. Oke deh. Hmm. Oke, ini misalnya normalnya kalau kita piara ayam 100 ekor nih. Kita piara ayam 100 ekor. Tingkat kematian yang masih ditoleransi itu berapa ekor? 100 ekor Pak ya, Iya, kalau Pak. 100. Ya kalau perhitungan saya Pak, kan saya sudah lama berternak, saya tingkat kematiannya yang harus diikhlaskan ya saya 10%. 10%. Berarti 10 ekor Iya, ya. 10 ekor. Jadi kalau kita ikhlaskan 10 ekor itu entah dia mati atau tidak, mati tetap saja bersyukur, hidup pun tetap bersyukur. Iya. Karena 90% ini kita masih ada keuntungan juga. Oh iya. Iya, kita masih ada keuntungan sehingga ya kalau saya pribadi, Iya. tapi ada teman-teman yang lain ya saya tidak tahu. Nah, ini hanya strategi bagaimana caranya kita supaya kita jangan stres Iya. dalam hal usaha, supaya kita tetap semangat. Iya. Jadi ikhlas ini 10 ekor. Kadang juga ada juga saya tidak pernah ada mati 1 ekor. Tapi kadang juga ada mati lebih dari 10% juga ada. Kadang juga mati semua ada. Tapi itu jarang. Jarang. Itu kembali ke perawatan. Yaitu pada intinya perawatan yang rutin. Karena ini ya mungkin kalau
mohon maaf kalau kita yang sudah berkeluarga, mungkin kita punya anak, pasti kita merawat bayi ini tentu memang dengan perawatan Aduh, yang yang ini. dulu iya Ya, ya. sama juga dengan Ya, ini ayam ternak itu. ayam sama persis, tidak ada bedanya, Pak. Iya ya. Ya, Oke, ini kalau yang misalnya tingkat kematian misalnya 100 ekor itu toleransi itu adalah 10 ekor. ini. Itu sudah yang toleransi kematian atau mortalitas yang ekstrim atau masih normal itu misalnya 10 ekor ya, Kalau 10 ekor itu Pak normal, normal ya. normal, iya. Normal itu belum ini ya. Belum normal itu Tapi kan. pernah Pak Umbu misalnya dari 100 ekor itu semuanya hidup. Pernah. Pernah ya. Pernah. Tapi kadang mati satu, mati 2 ekor, ya begitu saja. Oh, Kalau ini selama ini saya ini untuk pernah, tidak pernah mati 1 ekor pernah. Di pelanggan saya pun yang ambil bibit ayam pernah. Oh, Iya. Tapi memang tetap harus ada yang mati, harus ada. pasti ada yang Iya, mati ya. iya. Oke deh, ini kan sudah 12 tahun, ini kan sudah banyak sekali pengalaman tuh dari itu pasti suka duka. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa walaupun ada sulit-sulitnya, rugi-ruginya, tapi secara bisnis lebih banyak untungnya. Ini terkait dengan pasar. Ini boleh tahu penjualan ayam sudah sampai kemana nih? Kalau untuk pertama bibit ayam, saya sederatan Sumba Pak, dari untuk bibit ayam ya Pak ya. Bibit ayam. Bibit ayam mulai dari Wengapu, Sumba Tengah, Sumba Barat sampai di SBD. Itu pelanggan saya menyebar di 4 kabupaten kalau untuk bibit ayam, dan masuknya tiap minggu. Tiap minggu hari Sabtu kalau untuk bibit ayam. Luar biasa. Sedangkan untuk ayam besar ya lebih banyakkan di sini saja di Wengapu, dan ya sama di luar kota juga ada, misalnya di desa-desa ada, karena ini saya promosikan lewat media sosial. Saya manfaatkan memang seluas-luasnya ini media sosial. Jadi begitu Pak untuk pemasaran. Oke, baik. Ini terkait dengan bibit ayam ya, DOC ya. Jadi kenapa dari pemelihara ayam ini atau pengusaha ayam ini membeli bibit di Pak Umbu, kira-kira mereka punya alasannya apa ya? Jadi baik, alasannya teman-teman peternak membeli bibit ayam di saya, ya mungkin kepercayaan. Karena mungkin ya bibitnya bagus. Ya. Tidak, maksudnya antara apa yang dipromosi di sosial media sesuai ya dengan luar biasa ya. Jadi memang itu sih kepercayaan ini yang perlu dijaga. Ya. Perlu dijaga sekali supaya mereka atau pelanggan itu tetap loyal dengan yang produknya kita. Oke, ini yang dikembangkan sekarang untuk ayam ini di kandang open ini close house atau open house ini? Ya, untuk saat ini saya masih menggunakan kandang open house. Open house ya. Open house ya. Tidak ada ini untuk rencana jangka panjang, misalnya nanti ada mau buat kandang close house ya. Gitu. Memang ke depannya saya punya planning untuk harus buat kandang close house. Cuman kan untuk saat ini kalau hanya ayam 1000 ekor saja Pak, masih bisa saya atasi dengan kandang open house. Ayam juga saya pelihara, puji Tuhan, angka kematiannya tidak terlalu tinggi. Ayam juga masih punya pertumbuhannya sampai panen itu, puji Tuhan masih sehat, aman-aman. Tetapi kalau nanti ke depannya saya mau meningkat lagi dari 1000 ekor atau 10 box, tentu saya punya planning untuk buat kandang close house Pak. Seperti itu. Oke, ini terkait dengan pemeliharaan ayam. Jadi itu misalnya ada keluarga yang misalnya
ada kalau suami dan istri bekerja ini kan bisa menjadi karyawan di usaha sendiri, ini kan aman ya. Bagaimana melibatkan anak-anak supaya jangan sampai dengan ketidaktahuan mereka itu bisa menyebabkan ayah stres dan bisa saja ayah mati begitu. Bagaimana Pak Umbu mendidik anak-anak yang tinggal untuk menjadi karyawan lah dalam tanda petik begitu. Jadi baik, memang kalau untuk anak-anak saya saat ini, mereka tentu apa yang saya kerjakan mereka harus lihat. Saya masuk kandang ya mereka juga harus lihat cara kasih minum, cara memberikan pakan. Kan ini juga sebetulnya tidak terlalu rumit juga kalau untuk kasih minum, kasih makan, kasih vitamin, tidak terlalu rumit. Mungkin 1-2 kali mereka lihat, berikutnya lagi itu mereka sudah bisa mandiri. Nah, itu mereka sudah pengalaman sendiri karena mereka sering melihat cara perawatan ayam. Kalau yang anak saya yang sulung memang saat ini dia sudah mandiri. Bahkan kan sekarang kelas 2 SMP. Saya buatkan kandang sendiri kapasitas untuk 100 ekor. Sehingga dia itu bisa mandiri. Nah, ketika kita ke depannya sudah tua atau ini kan anak juga kita juga walaupun mungkin ke depannya kita tidak tahu apakah dia jadi peternak atau apa, kan kita tidak tahu nasibnya anak-anak. Tetap paling tidak apa yang menjadi kegiatan rutinitas orang tuanya mereka paham begitu. Jadi anak saya yang sulung dia punya usaha sendiri supaya dia terbiasa. Saya paksakan itu, paksakan. Nah, jadi habis itu saya buatkan rekening khusus dia. Dia hasilnya dia menabung sehingga nanti ketika dia selesai sekolah, selesai ini, kalau misalnya nanti dia mau kuliah, ya ada sedikit membantu dari tabungannya dia. Nah, begitu Pak, daripada ya dia nonton HP ini kan. Jadi saya didik untuk yang sulung. Kalau yang adiknya ini belum, hanya melihat-lihat. Tetap kalau hanya ambil air minum ayam bawa ke kandang sudah bisa, tapi untuk kasih makan belum. Nah, begitu. Karena yang ini kenapa saya tanya begitu, karena kalau di sekolah itu kan benar-benar diberlakukan prosedur ya. Ini ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Masuk di kandang, misalnya di kandang close house, itu harus disemprot, harus pakai masker. Jadi kemudian pakai bagi yang apa untuk pelindung, untuk apa yang kepala. Pokoknya itulah pelindung kepala dengan Kalau misalnya kayak Pak Umbu Ferdi yang beternak secara ini rasional ya, atau secara sederhana lah, itu tidak memperhatikan misalnya alat pelindung diri, kemudian ada SOP tertentu yang harus dilaksanakan oleh semua anggota keluarga yang mengurusi ayam gitu, seperti itu. Baik, kalau masalah SOP sih ya terus terang kalau masuk di kandang itu memang kecuali yang tidak boleh masuk bagi teman atau siapapun juga yang sakit pilek, batuk, itu bisa langsung kena. Tidak boleh, hanya mengantisipasi. Tapi belum pernah juga saya lihat ada orang pilek masuk langsung kena virus, tidak. Tetapi kalau saya baca teorinya memang perlu waspada. Waspada. Jadi saya kalau ada yang pilek, saya tidak izinkan untuk masuk kandang. Tetapi untuk pakai alat pelindung tadi, saya rasa masker perlu untuk masker. Tapi untuk tutup kepala harus baju yang standar. Memang standar tidak. Kalau saya sih tidak. Karena kalau di sekolah di SMK Negeri 1 Pandawai itu memang karena kami di sana kan ada sekolah binaan Yayasan Pendidikan Astra. Jadi YPA ini itu dia mengajarkan bagaimana berada di kandang sesuai dengan SOP, kemudian harus menggunakan alat pelindung diri dan lain sebagainya seperti itu. Tapi itu agak beda ya dengan
skala UMKM dengan skala industri, jadi seperti itu. Tapi ini memang saya pengen mengulik ya dari Pak Umbo Ferdi ini, biar nanti anak-anak yang menonton, anak-anak sekolah atau calon-calon wirausahawan ini bisa mengetahui seperti apa sih kita melakukan usaha di bidang ayam broiler ini, seperti itu. Yang berikutnya, ada tidak perbedaan atau perlakuan pada ayam pedaging yang dipelihara di kandang open house dengan yang di kandang closed house? Kemudian itu menurut pengalaman atau dengar-dengar ngobrol sesama pengusaha, ada tidak keuntungan-keuntungan kalau kita piara dari di kandang open house, mungkin biayanya lebih murah, kemudian di kandang closed house biayanya agak mahal tapi menguntungkan, seperti itu. Jadi baik, tentu memang ada perbedaan Pak, kandang open house dengan kandang closed house. Karena kalau kandang closed house ini memang pokoknya lebih higienis, istilahnya higienis dalam artian sirkulasi udaranya itu kan pakai diatur semua, jadi dia kan otomatis. Memang lebih bagus yang closed house Pak kalau menurut saya. Ya cuman seperti saya ini kan saya belum punya kandang closed house karena biayanya saya juga mahal ya. Tentu. Kalau untuk kandang closed house yang mahal itu ya biaya beli kandangnya itu, beli dengan kandang, itu saja yang mahal. Sedangkan untuk pemeliharaannya sebetulnya sama saja. Hanya saja mungkin tingkat perawatannya lebih simpel di kandang closed house. Lebih simpel. Perawatannya lebih simpel. Lebih simpel. Karena contohnya kalau masa brooding ayam dimasukkan di kandang, tinggal kita atur suhu kan sudah otomatis. Begitu ya. Kalau kita yang kandang open house ini Pak, kita harus butuh pemanas memang yang betul-betul pokoknya membuat hangat anak ayam. Terus tarpal juga kadang kita harus buka tutup. Kalau terlalu panas kita harus buka tarpalnya. Ya toh Pak. Kalau terlalu dingin kita harus tutup. Kalau kandang closed house kan tidak Pak, karena dibuka, tinggal diatur otomatis. Memang lebih bagus. Blowernya ya, ada blowernya. Memang lebih bagus kandang closed house Pak. Sudah pasti itu kan kandang modern untuk pintu Pak, lebih bagus itu. Iya memang ya. Memang saya sih memang kita di sekolah kan ada ya kandang closed house-nya, open house. Tapi kan saya kan bidang lain ya. Jadi untuk mengetahui ke jurusan agribisnis ternak unggas itu kan ya hanya mendengar-mendengar saja, jadi tidak terlibat secara. Jadi ini kalau sekarang ya misalnya untuk membangun sebuah kandang closed house itu sudah butuh berapa ya? Yang kapasitas misalnya 1.000 ekor, 1.500, atau dia bisa sampai katanya sampai 5.000 ekor. Iya, jelas Pak. Tergantung ini besar ya. Kuota yang kita pelihara Pak. Kalau misalnya kita pelihara mulai 2.000 ekor, 1.000, 2.000 saya rasa. Tapi memang untuk biaya beli mesin, terus ada genset juga, ada genset, termasuk kandangnya, memang butuh kandang 100 lebih juta Pak. Itu 100 lebih untuk kandang closed house itu untuk biaya itu toh. Untuk biaya mesin, pokoknya perlengkapan kandang closed house 100 lebih juta Pak, kurang lebih 130. Terus juga kalau kita mau pelihara misalkan 5.000 sampai 6.000, ya mungkin kan mesinnya lebih Pak, biayanya pasti lebih mahal. Karena ada juga teman saya di Sumba Tengah, dia punya kandang closed house 2 dengan kuota pemasukan ayamnya 5.000 sampai 6.000. Jadi cerita bahwa memang ya kita harus punya modal per kandang ini 150 juta. Iya. Baru saya bisa. dengar-dengarnya juga seperti itu ya. Tapi kan prospek sekali ya. Oke, ini terkait dengan ini tadi kita sudah bahas tentang ayam dan juga kandangnya. Sekarang ini terkait dengan pakan. Kalau stok pakan untuk di Sumba Timur itu tersedia dengan harga terjangkau atau kadang-kadang harganya berubah-ubah? Kalau terkait harga pakan sebenarnya relatif. Ya? Tergantung dari sana Pak, dari pabrik.
memang dia berubah-berubah. Kadang kalau saatnya dia naik, tapi naiknya juga tidak terlalu Signifikan. signifikan. Cuma naiknya 5.000, kayak seperti sekarang harga pakan per karung 490, yang BR1 490, Ada terus yang ada BR2 lagi, ada BR2-nya. 500.000, Iya, ada ya 500. begitu. Karena kalau untuk di Sumba Timur memang toko pakan ini kan banyak, bukan banyak. hanya, iya banyak. Ya kalau saya ambil yang dari ini, memang dari Surabaya. perusahaannya, memang perusahaan ada yang kirim ayam. Iya. Iya, jadi Lebih kalau murah. antar ayam, konsumen beli ayam, itu sekaligus dengan gandeng pakan, terus vitamin juga lengkap kalau untuk vitamin. Begitu, Pak. Iya. Kalau itu ya, kalau pakan, memang saya dulu kan dengar juga bilang pakan itu bisa harganya berubah-ubah. Tapi kalau di Wengapu itu soal harga kita sudah tahu bahwa itu memang kadang berubah ya. Iya. Kemudian stoknya, kalau di Wengapu ketersediaan pakan itu selalu ada ya, atau kadang-kadang satu masa begitu terjadi kelangkaan stok pakan atau bagaimana? Kadang juga stok habis. Oh, stok Stok habis. habis. Stok habis. Tapi tidak sampai kekurangan, tidak. Tidak. Ya, tidak sampai kekurangan sih, Tapi tidak Hanya lama masalah begitu. stok habis itu, misalnya 3-4 hari habis, berikutnya langsung masuk Iya. full begitu, Pak. Tapi belum ada ya di sini yang mengembangkan pakan sendiri begitu. Kalau untuk di Sumba Timur, saya rasa belum Ada, tapi ada. mungkin untuk skala kecil. Skala kecil Skala untuk kecil, ini, untuk diri uji Iya. coba, pakan. untuk antisipasi. Iya, betul, pakan fermentasi mungkin. Oh iya. Ya, tapi kalau untuk ayam broiler ini Pak, kan memang harus pakan pabrikan. Pabrikan. Iya, Jangan harus. spekulasi begitu. Iya, jangan spekulasi kalau saya. Kecuali untuk ayam petelur. Oh, kalau ayam petelur Kalau ayam bisa. petelur saya racik Dia sendiri. lebih bandel. Iya, kalau Dia- ayam petelur saya racik sendiri, Oh. fermentasi sendiri itu. Tapi kalau ayam pedaging jangan spekulasi. Jangan spekulasi, Pak. Iya. Iya. Iya ya. Kemudian ini apa ya? Itu VitaChick. Ya, Iya. vitamin. Itu vitamin itu untuk vitamin untuk kasih gemuk ayam atau untuk menyehatkan ayam begitu? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Kasih gemuk dan untuk menyehatkan ayam. ayam. Mulai dari umur 0 hari sampai 21 hari kalau untuk VitaChicks. Oh. Terus kalau lewat dari 21 hari sampai umur 35 hari, kan umur panen. 35 hari itu pakai, ada namanya Neobro. Oh, Ya, begitu. tapi macam-macam vitamin, Pak. Ada Vita Stress. Kalau ayam lagi stres, kita kasih vitamin stres, Vita Stress namanya. Iya, gitu, Pak. Iya. Ribet sekali. Iya. Oke. Kemudian ini itu terkait dengan vaksinasi. Saya itu kan biasa dengar istilah-istilah atau teman-teman yang mencerita, oh ya lah, ayam harus divaksinasi. Itu pada kondisi apa ayam itu harus divaksinasi itu? Sebenarnya Pak, ayam yang saya ada kan saya kan penjual DOC, itu sudah triple vaksin dari pabrik. Oh iya. Kita sebenarnya tinggal pelihara saja, tidak usah vaksin. Oh, iya. Tidak usah. Tapi kalau mau juga biar daya tahan tubuhnya lebih lebih fit, ya terserah kita, karena vaksin juga ada yang jual di sini. Namanya Endela Sota, divaksin pas umur 4 hari, vaksin tetes. Kalau mau ini, tapi ribetnya begitu banyak, ribuan ekor. Lumayan. Tapi menurut saya Pak, kalau selama ini untuk saya punya pengalaman, mitra, pelanggan, itu jarang divaksin ulang lagi, jarang. Itu sampai tinggal pelihara saja, tinggal kasih makan, kasih minum, pokoknya didoping sampai umur panen. Iya, kalau bibit yang saya pegang. Biasa. Oke. Sekarang kan itu ya sudah banyak sekali pengusaha ayam ya, termasuk ada perusahaan-perusahaan yang cukup besar juga di Sumba Timur itu yang cukup kuat untuk ini, untuk segmen atau menguasai lah yaitu pasar di Wengapu. Kira-kira bagaimana dengan adanya kompetitor-kompetitor itu? Ya baik,
ini kan sejauh ini yang kami amati sebagai peternak memang ada kemitraan. Ada kemitraan. Kemitraan. Kemitraan itu kan memang peliharanya banyak, itu langsung dari ini dia kemitraan, maunya kemitraan khusus. Ya. Kalau kami ini kan peternak mandiri. Oh ya. Kami peternak mandiri. Kalau yang sebelah kemitraan. Ya, kalau soal persaingan harga di lapangan, ya saya rasa ya untuk kami peternak mandiri tidak terlalu berpengaruh. Tidak berpengaruh Ya, ya. tidak terlalu Berarti- berpengaruh karena kalau kemitraan jualnya dia sistem per partai. Ya. Begitu panen, misalnya salah satu kandang 2.000 ekor dia ternak, itu kan hanya butuh waktu berapa hari langsung habis. Dia bukan jual per ekor. Belinya dari kabupaten-kabupaten tetangga. Ya, untuk kami peternak mandiri kan jualnya per ekor. Ya, sedikit berpengaruh tapi tidak terlalu berdampak. Oh, iya. Tidak. Tidak. Ya, dan yang berikut, kalau saya pribadi dengan teman-teman peternak, kita yakin saja bahwa rezeki itu Tuhan sudah atur. Sudah atur ya. Tuhan sudah atur. Walaupun banyak saingan, tapi kalau memang itu Rezekinya kita, puji Tuhan pasti tetap lancar. Lancar. Jadi jangan karena adanya teman-teman di sebelah yang usaha ini, lalu kemudian, wah, di sebelah kan sudah usaha banyak, takut ayam saya tidak laku. Saya rasa itu bukan menjadi faktor penghalang. Rezeki Tuhan sudah atur. Ya, jadi tetap semangat saja. Saya sampai hari ini, ya kalau Aman-aman ingat, saja ya. kalau saya lihat karena ada di sebelah ada, wah, mereka sudah pelihara banyak, nanti kami gulung tikar, pasti saya sudah berhenti. Tapi Tuhan hari ini tetap jalan saja. Tetap eksis. Iya, eksis saja. Artinya Ya. masih untuk usaha ayam pedaging ini masih terbuka lebar ya. Iya. Masih. Jadi anak-anak semua yang nonton, jadi kalau mau berusaha ayam pedaging masih ada peluang. Jadi bisa saja nanti bermitra dengan perusahaan yang sudah ada, atau mau menjadi peternak mandiri seperti yang disampaikan oleh Pak Umbu tadi, itu silakan, itu menjadi pilihan untuk anak-anak. Oke, ini kita sudah berada di sesi-sesi terakhir. Kemudian pesan untuk calon-calon wirausahawan muda. Ya, jadi baik untuk teman-teman wirausahaan muda, baik yang sudah berjalan maupun yang baru punya perencanaan, jangan pernah takut mencoba. Karena jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu titik keberhasilan dan titik kegagalan. Biarlah jika ada kegagalan, biarlah menjadi motivasi buat kita untuk yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu dari saya. Iya. Oke deh. Kemudian sebelum kita ke mungkin ini menjadi kayak kesimpulan ya. Jadi kesimpulan ini saya minta mungkin dibuat dalam bentuk tips-tips untuk menjadi seorang wirausahawan atau seorang wirausaha yang sukses. Ya, kalau tips yang pertama memang apa namanya? Punya niat ya. Harus punya niat, tekad yang bulat untuk mau berusaha. Itu tips yang berikut, ya, harus punya modal. Harus ada modal loh. Iya. Modal. Jadi dengan yang terakhir, kalau mau usaha ayam atau usaha apapun, ya memang harus punya kedisiplinan yang tinggi, kerja keras, yakin dan percaya bahwa di balik kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, mantap ya. Yang terakhir juga tadi saya menjadi catatan saya yang dijelaskan oleh Pak Umbu tadi, kalau punya modal jangan semuanya fokus ke satu usaha atau ke ayam pedaging, tapi harus di saving yang sebagiannya, atau kita melakukan diversifikasi usaha, atau kita membuat usaha-usaha lain sebagai cadangan. Jika ada satu usahanya yang gagal, masih ada cadangan yang lain. Ya, teman-teman semua, atas kebersamaan kita saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye-bye.